Yang saya akan bagikan, kita akan membuat suatu jaminan digital dalam HP Anda. Kita bikin seolah-olah ini natural. Pinjaman online secara tidak langsung memperhitungkan data Anda. Inilah yang dinamakan aset digital yang dicek oleh pinjaman online. Halo guys, welcome back to my channel. Dalam pinjol ini, pinjol mempunyai sistem atau yang biasa kita sebut dengan aturan main. Kita harus bisa meminimalisir sebuah resiko, karena ketika Anda terjadi telat bayar atau Anda gagal bayar, ada resiko yang Anda harus hadapi. Saya tidak mau ketika Anda menghadapi sebuah resiko ini ada kerugian dalam kehidupan Anda. Misalnya Anda harus dikeluarkan dari kerjaan dan Anda harus dihakimi oleh keluarga Anda atau oleh orang-orang di sekitar Anda. Karena yang namanya hutang ini notabene adalah ketika hutang ini diekspos keluar, Anda akan merasa malu. Semua, bukan Anda saja, saya pun akan malu ketika hutang ini akan diekspos keluar. Makanya yang saya tekankan pertama adalah bagaimana kita bisa meminimalisir resiko. Yang perlu kita pelajari, pinjol ini mempunyai jaminan. Jaminannya apa? Kalau Anda berpikir hari ini pinjol tidak mempunyai jaminan, Anda salah besar. Digital dalam HP Anda. Untuk kita membangun sebuah jaminan itu, kita memerlukan beberapa waktu. Yang saya akan bagikan tips dan trik ini, kita akan membuat suatu jaminan digital dalam HP Anda. Dan jaminan digital itu kita bikin seolah-olah ini natural, tapi dengan meminimalisir seminim-minim resiko itu terjadi, kita akan merasa aman di kemudian hari. Sebelum saya lanjutkan tutorial ini, alangkah baiknya pinjol lovers untuk menekan tombol subscribe, like, dan tekan tanda lonceng agar Anda bisa mengetahui video-video terupdate dari channel saya ini sebagai edukasi Anda dan pengetahuan Anda dalam segi pinjaman online ataupun tips dan trik finansial yang lain. Banyak hutang menurutmu itu masalah dalam hidupmu, sakit bagimu, baru kamu mau mengingat Tuhanmu. Di mana dirimu saat yang lain sibuk untuk bersimpu? Ya, kamu sedang sibuk mengumpulkan harta untuk dirimu. Mengapa saat punya hutang lalu keluar semua keluh kesahmu? Katamu ini takdir yang tidak adil bagimu. Sadarkah kalau kamu mestinya bersyukur atas semua teguran itu? Tidakkah kau tahu Tuhan menitipkan rasa sakit itu, hutang yang melilit itu sebagai ujian dan pengingat bagi dirimu? Hai kawan, sadarkah? Di saat kamu benar-benar mencari rezeki darinya, sadarkah bahwa saat itu kamu sibuk dan terlalu sering lupa akan kehadirannya? Siapa Tuhanmu sebenarnya? Siapa yang kamu sembah sebenarnya? Hartamu, jabatanmu, kekuasaanmu, atau yang telah memberikan nikmat kepadamu? Mengapa saat kosong rekeningmu muncul semua keluh kesahmu? Mengapa saat sakitmu mendatangimu kamu seakan-akan menjadi orang yang sepertinya paling rajin untuk bersimpu, dan kamu melupakan ibadah adalah tujuan penciptaanmu? Tuhan menciptakan kamu di muka bumi ini bukan untuk menimbun hartamu. Tuhan mengutusmu lahir di muka bumi ini bukan untuk menunjukkan siapa sebenarnya kamu, tapi Tuhan memberikan kehidupan kepadamu agar kamu mau mengingat akan kehadirannya selalu. Carilah hartamu dimanapun kamu mau, bekerjalah semaumu sampai lelah fisik dan pikiranmu, tapi kembalilah bersujud padanya, karena Dia tempat kembalimu. Hutangmu, sakitmu bukan untuk dituangkan lewat keluh kesahmu di status Facebookmu, karena sebaik-baiknya bertempat berkeluh kesah itu baiknya tertuang dalam doamu. Selamat kawan, teguran itu datang kepadamu, dan sadarilah itu, karena tidak semua manusia bisa sadar akan teguran sepertimu. Bersyukurlah, tertawalah, tersenyumlah, dan mulailah kembali menata hidupmu, dan niatkan semua aktivitasmu menjadi ibadah bagimu. Juan Pablo. Pertama yang kita bikin adalah log panggilan. Jika kalian memiliki 2 HP,
kalian bisa mengisi log panggilan itu dengan HP yang berbeda dan nomor yang berbeda. Usahakan log panggilan ini dibikinkan kondar, dan kondar ini harus ada kedekatan atau keluarga inti sebagai penjamin Anda. Kebetulan ini saya memiliki HP 2 dan kondar ini saya namakan dengan Bapak Kunyu. Nah, kalau kalian tidak memiliki HP 2, kalian bisa menyuruh teman akrab kalian atau saudara akrab kalian yang bisa diajak kerjasama. Kemudian di dalam kontak tersebut Anda ubah namanya sesuai menjadi keluarga inti, atau seperti bapak, ibu, ataupun om, tante, dan ataupun rekan-rekan kerja seperti HRD, SPV, dan lain-lain. Nah, ketika pinjaman online ini terjadi keterlambatan, dia akan menghubungi kondar-kondar ini, dan fungsi kondar ini sangat penting. Jangan sampai Anda diintimidasi oleh kondar Anda ketika Anda terjadi telat bayar atau lalai gagal bayar. Kemudian kita membuat log SMS seperti tadi. Teman atau kerabat Anda bisa menyuruh SMS ke HP Anda. Ya, secara kebetulan saya punya 2 HP butut yang berbeda. Biasanya saya gunakan sebagai kondar pribadi saya. Kemudian SMS-nya harus sesuai lah. Ini saya isi SMS-nya, kalau nanti kamu keluar rumah jangan lupa pintu pagernya ditutup karena bapak hari ini pulang agak malam karena lembur. Ini menyatakan bahwa identitas yang SMS ini adalah orang tua kita. Ketika pinjaman online mengetahui yang log SMS panggilan itu adalah keluarga inti dari Anda, pinjaman online secara tidak langsung memperhitungkan data Anda bahwa yang digunakan ini HP dan nomor utama. Kondar ini sangat penting, dan kondar ini sebagai acuan mereka, karena ketika Anda melalui keterlambatan atau gagal bayar, kondar ini sebagai senjata mereka untuk kalian bisa diadu domba sesama kondar. Dan kondar ini lebih ngeri daripada DC pinjaman online, karena intimidasi mereka adalah secara langsung dan nyata. Berbeda dengan pinjaman online yang hanya intimidasinya melalui by phone. Ketika SMS tadi sudah saya bikinkan, kemudian SMS tersebut saya kirim ke nomor yang akan saya buat sebagai pengajuan. Oke, kita kirim. Kemudian kita cek ke HP kita. Ini ada SMS masuk dari Bapak Kunyu yang sudah saya namai tadi. Kemudian kita cek SMS tersebut apakah masuk. Ya, seperti kata-kata saya tadi, SMS tersebut sudah masuk. Nah, SMS dan log ini paling enggak kalian harus membikinkan antara 5-10 log panggilan dan log SMS. Kemudian Anda jangan lupa seperti kayak atribut Anda, misalnya KTP, slip gaji, NPWP, BPJS, usahakan ada di galeri foto Anda. Kemudian aktivitas pekerjaan Anda ini ada di galeri foto Anda. Kemudian profil foto diri Anda ini juga harus minimal ada di HP Anda sebagai jaminan kita untuk dalam pinjam online. Inilah yang dinamakan aset digital yang dicek oleh pinjaman online. Yang perlu diingat, legal ini memiliki akses camilan. Camilan ini bukan makanan ya. Kalau saya camilan ini sebuah singkatan. Camilan adalah kamera, mikrofon, dan lokasi. Berbeda dengan pinjaman online ilegal, semuanya diakses. Ingat, ketika Anda turun ke ilegal, usahakan kontak HP Anda harus diputus. Karena ketika Anda lalai dalam pembayaran, mereka akan menyebarkan semua kontak. Dan kemudian kita melihat apakah pekerjaan kita ini sesuai dengan histori yang ada di HP. Ini yang sangat menentukan kalau kita ingin approve di pinjaman online legal. Kebanyakan data fresh, gagalnya di sini.
mereka tidak mengetahui lokasi sebenarnya yang telah direcord di HP mereka. Karena kebanyakan mereka yang outol data flash ini pekerjaannya umumnya adalah fake, nggak sesuai dengan kenyataannya. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana bisa menentukan lokasi pekerjaan Anda yang valid, Anda bisa lihat di trik setting HP 2 saya. Ada di playlist saya tentang tips and trick ACC pinjaman online. Next saya akan membikinkan trik setting HP 3, bagaimana kita bisa mentransfer log panggilan, log SMS dan semua galeri hanya menggunakan satu aplikasi. Mungkin sekian video dari saya ini. Mudah-mudahan video ini memberikan edukasi, bermanfaat, memberikan pengetahuan, dedikasi, dan jadikan pinjaman online ini sebagai opsi terakhir Anda dalam Anda memenuhi finansial Anda. Saya Pablo, thank you for watching. See you next video. Salam Lumer.